sholawat dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zidni ilma warzuqni fahma Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini jadwalnya membedah Pak Khalid. Yang kemarin kita perihal mubtada khobar sebelumnya itu dianggap selesai dengan ada latihan dan ulangan. Di saat kita latihannya tuntas, ulangannya juga udah dikerjain, insya Allah itu mendapatkan kemudahan bagi kita. Karena penting pada saat latihan di situ, latihan itu sengaja tidak ditampilkan harokat. Kita disuruh membiasakan membaca tanpa harokat, kita udah bisa gitu. Seperti itu manfaatnya. Makanya perhatikan di yang sebelumnya kan 26, 27 itu ada latihan dan ulangan. Jadi nggak pakai harokat dia. Kalau pakai harokat kita gampang. Makanya nanti ini membimbing kita supaya kita tanpa harokat bisa baca kitab gundul seperti itu. Artinya membaca bahasa Arab yang memang gundul seperti itu. Jadi begitu. Itulah manfaatnya. Jadi 26, 27 udah 26, 27 itu latihan, 27, 28 itu ulangan. Jadi tuntas. Begitu juga mereka untuk menghunjamkannya suruh bikin kita skema mubtada khobar. Saat kita udah melaksanakan skema itu, tahu, ya udah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita pelajaran 3. Pelajaran 3 monggo dibaca Pak Amin. Nuhun sewu. Yang di atas tuh. Ada kebaca ya? Pak Amin bawa bukunya kan? Bawa bukunya ya Pak? Punya itu Yang headingnya dulu, artinya dibaca ininya, dibaca headingnya, topiknya. Ambil satu ya. Maudu. Jadi maudunya, maudu itu judul. Judul pelajaran yang keberapa? Jadi pelajaran keberapa? Ad-Darsul. Kam ad-darsa. Pak Pri itu yang ditanyakan ya itu. Ini kurang ke atas Pak Pri. Kurang ke atas, kurang ke bawah. Kurang ke atas, yang di atas yang kita mau baca. Oh, kurang posisinya sorotnya kurang ke atas. Iya. Nah, itu kita. Baru bil dardi wal majruri au bidor fil makani. Yang sebelumnya Pak. Hah? Halaman 29. Oh, halaman salah. Pak Supriyono tuh geser halamannya. Halaman 29 Bapak.
Halaman 29. Ini yang ada cuma ini. Tadi saya ini Pak. Ya, Tadi tak saya fotonya dulu lah. Tadi saya foto udah di bahasa. Oh, berarti di WA, Pak, WA. Coba. Udah di Di bahasa WA. tadi. Nah, itu. Nah. Satu lagi. Khobar an majhul. Satu lagi 29. Ini sudah ya. Ini pil ke-7. Itu di grup bahasa ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Japri mungkin Japri. Japri, Pak. Ada kok. Nih, tak kasih ya. Oke, nanti. Partisipan. Coba Pak Pri. Keluar dulu, Pak. Dengan keluar dulu. Iya. Kenapa nggak muncul? Waktu saya tutul kok nggak muncul ya? Sedang nyari di WA mungkin. Hah? Enggak, ini kan kita tutul nih. Ini harusnya kan begitu saya tutul begini muncul yang untuk yang biru itu untuk. Oh, ke depan. Assalamualaikum. Pak, ini chatnya kok nggak muncul Pak? Yang kita mau ngedownload itu Bapak masih belum keluar ya? Coba tak lihatnya di. Bapak keluar. Di bahasa ini di Pak. Bahasa Arab enggak ada, ini cuma 2, ini yang halaman 31 sama 30. Hah? Oh, ini yang bawah. Oh, yang itu begitu yang kirim tahu-tahu itu bagian bawah. Oh, yang bawah. Nah. Ini betul. Kita baca sama-sama ya. Pak Amin dulu, Pak Amin. Oke, Pak Amin. Dibaca, Pak. Muhammadun wazirun. Di atas, dari atas. Dari judul. Jadi pelajaran di atasnya bahasa Arabnya. Wazirun mahirun. Adarsul salisun. Kok nggak ada suaranya? Darsu Salisu ya? Udah belum? Dari atas Pak Amin. Muhammadun wazirun mahirun. Bukan itu judulnya. Oh, loh. Dari lembar paling atas. Dari baris paling atas. Ad-darsu salisu. Iya, betul. Terus. Al-khobaru bin na'at. Enggak, bahasa terjemahannya apa tuh? Pelajaran ketiga, khobar dengan na'at. Kemudian enggak ini udah enggak masalah ya. Kemudian al-khobaru bin nati. Bin na'ti. Ya. Jadi pada saat dia al-khobaru, waktu dia ad-darsus salis, ini bentuknya apa susunan kata ini? Udah pada tahu kan? Dulu udah dikasih tahu. Ad-darsus salisu. Siapa yang belum tahu? Pak Amin udah tahu kan? Pak Pri, bentuknya apa itu? Susunan katanya. Ya mubtada khobar makanya. Nah, kan? Kalau mubtada apa ciri-cirinya? Di depan marifat, yang di belakang. Marifat. Yang di belakangnya apa? Marifat juga. Yang di belakang kalau mubtada khobar itu khobar harus apa?
Oh, Khobar isim apa ya? Khobar itu harus naki. Nakiroh tinggal belakangnya ya. Perhatikan halaman 225. Iya. Coba dibuka halaman 25 kan. Waktu kita 25 itu Sohirun ya. Sohirotun. Sohirotun. 24 itu loh. Waktu Iya. mubtada yang 24 kemarin kita apa? Oh ya, belakangnya Al-abu nakiroh. kabirun. Ya. Belakangnya nakiroh. Nah, itu yang dipegang, nggih. Oh iya, iya betul. Salam. Pak Bagio, udah paham belum? masih belum paham. Pak, nulis tanggung posisinya. Oke, Pak Widodo. Itu coba dilihat ad-darsus salisu. Ardasus salisu. Dua-duanya bentuk apa tuh? Itu kalau Marifat misalnya semua. Marifat semua. mutada khobar itu ada alif lam berarti ma'rifat semua, Pak. Nah, ini berarti kita belum paham di situ, nggih. Jadi kalau ma'rifat semua, kalau yang namanya mubtada khobar itu yang pertama mubtada itu harus ma'rifat, Yang kedua khobarnya itu harus nakiroh. nakiroh ya. Kalau ada Saat alif dia lamnya sama, gimana, Pak? berarti dia naat manut. Oh iya betul. Naat manut. Semuanya Kalau begini, pada saat dia ada sosialis pelajaran yang ketiga, begitu loh artinya. pelajaran yang ketiga. Alif lamnya itu gimana, Pak? Enggak mengaruhi. Alif lam yang mana? Yang khobar. Itu bukan mubtada khobar kok. Ini naat manut. Oh, Khobar bin na'tu nati. Kalau Ya, khobar ya. itu Nah, Oh, ini iya, maksud saya hunjamkan. Perhatikan dulu. Waktu kita bicara khobar itu di 24 mubtada khobar. Nakiroh. Perhatikan. Buka buku kita yang 22. Iya Di betul. 24, halaman Yang kedua 24. khobarnya nakiroh. Iya, perhatikan semuanya khobarnya. Mubtadanya apa? Kabirotun. Kabirotun. Mubtadanya semuanya Azimatun. ma'rifat, perhatikan. Iya. Ya. Iya. Jadi Azim. Wasi'un. Ahirun. Ya, Mungkin penjelasannya juga begitu. harus saya pemahaman saya ya tolong dikoreksi ya. Jadi kalau makrifat tawabi harokat akhirnya sama itu naat manut. Kalau makrifat nakiroh itu mubtada khobar. Kalau nakiroh makrifat itu idhofah. Itu pengertian saya, mohon dikoreksi. Ya, itu betul. Itu betul. Dari segi tulisan untuk idhofah itu yang mudofnya itu seperti nakiroh, padahal bukan nakiroh. Mudof juga jadi dia udah bersatu, jadi mudofnya juga udah jadi, walaupun tulisannya seperti itu nggak ada alif lam, dia sudah menjadi ma'rifat gitu. Judulnya begini kaidahnya, apa-apa yang disandarkan ke ma'rifat dia jadi ma'rifat karena dia kata majemuk. Terus mudhof ilahi itu pemahaman saya, itu mudhofnya itu sesuatu yang dimiliki, mudhof ilahi itu yang memiliki. Betul enggak itu? Ya, sementara jadi kayak seperti itu, seperti apa? Masjidul kabiri misalkan. Masjid besar itu, gitu kan ya? Masjid besar itu. Jadi kita menceritakan tentang ya masjid yang memiliki seperti tadi masjid besar itu. Kenapa? Ya, seperti itu. Kemudian masjid besar itu misalkan jamilun, ya, pada saat masjid besar itu dia mudhof ilahi. Nah, nanti ini dibahas di setelah ini. Makanya kita hafalin dulu yang khobar dengan naat, nggih. bertahap dulu aja lah, bertahap supaya yang lebih. Oke. Makanya maksud saya tadi saya dari judul udah paham belum kan gitu ya? Ya ini saya baru paham ini mubtada dengan khobar. Jadi itu Belakangnya bukan harus mubtada khobar, nggih. Enggak, belakangnya harus anu aja.
Beda ini. Assalamualaikum. Pak Widodo. Ya Pak, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada perubahan yang marifat dengan nakiro seperti itu tidak sama dan lain-lain itu berpeluang beda. Iya. Nah itu saja. Jadi kita disuruh hunjamkan yang halaman 24 itu, makanya kemarin tuh belajar mubtada khobar. Waktu mubtadanya itu marifat, khobarnya nakiro. Nakiro, ya. Itu dulu harus di mindset kita yakini seperti itu. Yang mengawali filosofinya apa sih kalau mubtada itu marifat? Kenapa harus marifat? Karena kalau dia marifat itu, dia kan gini Pak, misalkan kita ingin mendeskripsikan sesuatu, yang diajak ngobrol itu kan paham dulu. Tertentu Bendanya yang mau berarti. dideskripsikan kan gitu. Iya. Spesifik ya, tertentu. Ya, jadi seperti misalkan masjid itu besar. Masjid itu harus ada kata-kata tadi itu menunjukkan ma'rifatnya. Seperti itu. Masjid itu besar. Jadi artinya al-masjidu kabirun. Itu mubtada khobar. Tapi pada saat masjidul kabiri itu beda lagi. Begitu juga al-masjidu al-kabiru itu juga beda. Nah, ini kita ungkap sengaja. Nanti kita ada pendalamannya nih di lembar berikutnya. Makanya maksud saya dihunjamkan dulu perbedaan susunan seperti itu saja yang marifat nakiro udah bisa berubah arti, nggih. Dan kita pegang bukan hanya isim dengan isim itu jadi mubtada khobar, bukan itu saja, ada syaratnya, nggih. Syaratnya diungkap di halaman 25 gitu loh. Seperti itu. Perhatikan kalimat contoh kelompok alif di atas. Baik alif, ba, kemudian itu diungkap. Harus marifat ya. Tapi kita mungkin belum sempat baca, nggak apa-apa. Atau gini ya. Nanti dibaca sampai di halaman 27 itu 28 itu ulangan dan latihannya harus diperkuat lah. Caranya begitu. Atau Penting. mungkin begini ya Pak ya, pemahaman saya ini. Jadi kalau masjid dan besar, bagaimana kalau menjadi mubtada khobar nulisnya, kalau jadi naat manut nulisnya bagaimana, kalau jadi idhofah menulisnya bagaimana, mungkin itu perlu itu. Ya, ya kalau kita bilang itu perlu, makanya begini dulu supaya ini kan begini. Nanti kita ke sana. Yang penting kita buka lembaran-lembaran itu. Iya, ya. Lembaran-lembaran ini mulai 29, 31, nanti Bapak bisa kita konklusikan. Baru saya pertanyaan seperti itu, sudah paham belum gitu loh. Iya, betul, ya. betul. Yeah. Saya inginnya seperti itu aja, supaya kita nggak terlalu ada debatable, pertanyaan ngulang lagi dan lain-lain sebagainya. Oke. Yeah. Jadi seperti itu. Makanya seperti tadi mubtada khobar. Begitu saya tanya yang di atas, kita masih belum menghunjam, ya. Yeah. Darsus salis itu belum menghunjam, berarti kita kalau dia dua-duanya marifat, oh ini yang jelas bukan mubtada khobar gitu aja udah. Kan kita baru dapatnya mubtada khobar. Ya toh? Oh ini bukan mubtada khobar. Jadi apa? Nanti di berikutnya diinformasikan. Nah, sekarang kita itu disuruh mubtada khobar al-khobaru bin na'ti. Al-khobaru itu marifat. Dia akan menjelaskan marifat. Bin na'ti itu dengan na'at. Artinya yang akan dijelaskan itu khobarnya. Khobar dengan komposisi dia na'at. Nah, terus dibaca Pak Amin berikutnya al-khobaru bin na'ti. Monggo. Al-khobaru bin na'ti. Terus terjemahannya. Khobar dengan na'at. Contohnya. Terus Papri. Al-khobaru bin na'ti. Di al-khobar itu ma'rifat, bin na'ti itu mudhof ilaih. Itu bukan mudhof ilaih, Bapak. Khobar ya, lupa, maaf. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau khobar itu kan biasanya rofa.
Kenapa ini? Coba Apa? dititeni dulu. Kenapa Pak Amin? Itu jadi majrur. Kenapa? Pak Widodo, Pak Bagio. Ada B-nya, ada B-nya. Nah, itu dia. Jadi Bapak, jangan dulu kita bertanya karena kalang kabut, tapi dititeni dulu nggih Pak Pri, nun sewu. Ya. Pak Pri udah tahu, tapi kalang kabut duluan, maunya bertanya terus. Ya, pastinya pantas orang tua lah, Pak. Dimaklumin Nggih. aja. Tapi nggak apa-apa, maksud saya biar perlahan kita hunjamkan supaya seperti tadi kita lebih efektif, insya Allah, nggih. Nah, tapi kita jawab juga, insya Allah Pak Pri. Kita jawab Terima Pak Pri, nggak ada kasih. masalah. Terus Pak Widodo dibaca dulu Pak dari atas Pak. Kita coba supaya paham ini. Ad-darsus salis. Pak Widodo mana tuh? Masih bisu, Pak ya. Ya, Pak. Aku dulu lah. Pak. Ardasus salis. Ya terus. Al-khobaru bin na'ti. Jangan dulu. Artinya Halo. dulu. Adarsus salis. Pelajaran ketiga. Al-khobaru bin na'ti. Khobar Terus. dengan na'at. Nah, itu kan perhatikan. Kenapa dia tulis pelajaran 3? Sebetulnya secara bahasa yang namanya naat itu ada terselip terjemahan yang. Jadi pelajaran yang ketiga. Gitu. Ya, tetap naat manut sebagai artinya tuh dia punya arti yang. Seperti itu. Kemudian khobar dengan naat. Oke, selanjutnya Pak Widodo. Ya, gimana Pak? Dibaca. Baca. Ardasus salisu. Al-khobaru bin na'ti. Artinya apa tuh yang di atas? Pelajaran yang ketiga. Oke. Terus khobar dengan na'at. Oke. Tapi yang di atas ingat ya, di atas bukan mubtada khobar itu, ingat. Yang diunjamkan itu ada susalis itu bukan mubtada khobar ya. Udah, kita baru tahunya mubtada khobar ya, yang halaman 24 tuh. Ini berarti oh ini ma'rifat, kemudian kok ma'rifat lagi. Kemudian juga sama. Oke. Berarti seperti itu. Kalau al-khobaru bin nati tadi udah dijawab ya. Kenapa nati? Karena ada huruf jar. Al-khobaru. Makanya sebetulnya ini sudah mengkomposisikan kita membahas al-khobar dengan naat. Tapi sebenarnya judul tulisan ungkapan penjelasan al-khobaru bin nati ini itu menggambarkan khobarnya dengan maksudnya bin natinya itu loh, jar majrur. Nah, nanti itu seperti itu. Oke, supaya nggak pusing. Apa sebetulnya makna naat itu? Naat itu sifat. Kemudian satu contoh al-amsilatu. Al-amsilatu itu contoh. Artinya misal am-asilah itu contoh-contoh sebetulnya. Tapi di sini cukup dikatakan contoh doang. Sebentar. Kemudian ini kalau misalnya B-nya itu diganti wa jadi gimana itu? kemana Pak? Kalau B-nya diganti wa. Al-khobaru wal na'tu apa? Kalau yang seperti itu nggak cocok Pak. Sifatnya Karena lain kita kan mau artinya, menjelaskan soal khobar. ya. Kalau wa itu kan untuk kesetaraan. Kalau wa itu bisa begini, mubtada wal khobar itu kan kesetaraan. Ya. Jadi tidak dijelaskan itu dua-duanya mau lu dijelaskan. Mubtadanya mau dijelaskan, khobarnya mau dijelaskan. Coba. Wal khobar itu penggunaan wa. Ya. Ya beda artinya dengan yang Beda kan? Dia beda. setara kan. Ya. Ya. Makanya dibilang wal khobar itu atof, nyambung dan artinya seperti itu. Oke, sampun Pak Pri. Sampun. Yang lainnya gimana? Jam belum? Bu. Pak Bagio. Insya Allah. Kenapa nggak pakai wa gitu ya? Bisa juga pada saat ulangan ditanyain.
Iya, betul. Kenapa nggak pakai wa? Ya, toh? Ya. Nggak, itu untuk Ya. mengingat kita juga. Artinya lebih titen. Kemudian yang berikutnya, monggo Pak Amin dibaca yang alif itu. Yang alif. Muhammadun wazirun mahirun. Terus Pak Pri. Hamidatu. Bukan, yang itu dulu kata-kata yang sama. Atau Pak Amin 3-3 aja deh. Oh, 4-4 satu alif diborong, monggo. Nanti semuanya juga diborong. Muhammadun wazirun mahirun. Terus. Wa abun kabirun. Dzalika rajulun azimun. Okay. Anta talibun mujtahidun. Jadi begini, pada saat kita intonasi itu penting. Ya, karena itu dia naat man'ut, antara mubtada khobar itu harus saja jeda. Muhammadun wazirun mahirun. Jadi justru yang khobar dengan naat man'ut itu harus terpisah. Coba perhatikan. Muhammadun wazirun mahirun misalkan. Nah, itu kurang pas. Harusnya Muhammadun wazirun mahirun. Oke. Jelas ya Pak Amin ya? Iya, jelas. Jadi Muhammadun isim alam itu dia ma'rifat. Ya. Ma'rifat. Dzalika ma'rifat. Karena isim isyarah. Anta juga domir ma'rifat. Oke. Jadi ini khobarnya dua kata yang di belakang itu ya? Ya, khobarnya dua kata. Dan nanti coba diulangi lagi Pak Pri. Intonasinya tolong ya. Muhammadun wazirun mahirun. Iya, itu seperti itu. Terus. Huwa abun kabirun. Jadi huanya harus jeda sedikit. Huwa abun kabirun. Abun kabirun. Huwa abun kabirun. Dzalika rajulun azimun. Oke. Anta talibun mujtahidun. Pada saat kita mengatakan talibun mujtahidun, dia dalam satu rangkaian, ya. Dalam satu rangkaian di mana yang namanya khobar itu diupayakan seperti tadi, al khobaru bin nati. Jadi al khobaru bin nati. Itu bin natinya ada jeda. Pada saat al khobaru ke bin nati ada jeda ke baknya. Tapi pada saat ini Muhammadun kok nakiro, Pak? Nah, nama orang itu ma'rifat. Nama. Oh iya, itu nama. Nama dia. Iya. Ya betul. Apa? Pokoknya Bapak kalau ada unek-unek apa-apa saja kan bagus, tapi lama-lama lebih tahu ya. Lupa ya, namanya lupa. Lama-lama terbiasa kan gitu ya. Kalau sedikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Ya. Yang apa-apa tuh kalau kita nggak bisa terus. Halo. Tapi yang itu Hamidatu ya, bukan Hamidatun ya. Yang sebelahnya. Bentar dulu. Bapak kan belum dibahas yang sana. Oh, iya. Jangan nyebrang dulu, yang lain belum kebagian. Sabar. Nggih. Monggo Pak Widodo. Pak Pri nih, Pak Pri. Pak Pri udah kan? Sekarang Pak Widodo. Muhammadun wazirun mahirun. Wa abun kabirun. Halo, enggak gitu Pak. Wa abun jangan, diputus Pak. Maksudnya ngerti nggak? Wa abun kabirun. Ada saat begini Pak, abun kabirunnya itu dia didekatkan. Wa abun kabirun gitu loh. Wa abun kabirun. Nah, seperti itu Bapak disatukan dia. Terus. Dzalika rajulun azimun. Nah, kalau Bapak begitu dzalika rajulunnya satu, azimunnya belakangan. Oh iya, Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dzalika rajulun azimun. Nah, itu dia. Intonasinya penting. Talibun mujtahidun. Nah, pada saat anta talibun mujtahidun.
Jadi seperti itu dengan kecepatan anta talibun mujtahidun. Jadi jeda antara yang dua belakang khobarnya itu tidak ada. Sedangkan yang pertama harus berjeda, ya. Ya, Itu ya, semuanya perhatikan. ya, ya. Ini perhatikan. Tinggal Pak Widodo, coba Pak Widodo. Pak Widodo, Pak Bagio. Muhammadun wazirun mahirun. Oh, kurang pas. Kurang pas katanya tuh, udah ulangi lagi. Muhammadun wazirun mahirun. Huwa abun Perhatikan. kabirun. Perhatikan Dua panjang dipisah. pendeknya juga harus di ini wazirun mahirun gitu loh, supaya nanti gampang nulisnya. Muhammadun wazirun mahirun. Wazirun, coba tidak wajirun. Wazirun. Wazirun mahirun. Oke, lanjut. Muhammadun wazirun mahirun. Tidak wajirun, Huwa Pak. abun Ada matobinya itu, Pak, di situ. Wazirun. Oh ya ya. Muhammadun wazirun mahirun. Huwa abun kabirun. Oke. Zalika rajulun adimun. Iya. Anta talibun Bisa. mujtahidun. Antanya bisa. Anta talibun mujtahidun. Makanya di sini yang harus kita praktekkan, harus lancar pada saat kita membaca talibun mujtahidun, talibun dakiyun, dan seterusnya. Itu harus disitulah cepatnya, nggih. Jadi seperti itu. Dan kita inilah sedikit perbedaan, nanti kita kurang enak kalau intonasinya tidak pas gitu ya. Perpisahan antara mubtada khobar itu harus jelas seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak Amin, yang ba. Yang Widodo. Pak Widodo. Pak Widodo Ya. kan udah. Oh, itu. yang baik. Wah, baik. coba. Hamidatu tabibatun mahirutun. Dia ummu jamilatun. Tilka imra'atun adimatun. Anti bintun mujtahidatun. Oke, yang Pak Pri dulu, nanti kita bahas. Kami datu tobinatun mahirun. Iya. Lanjut. Iya. Tobibatun. Hah? Tobibatun tadi keliru. Tobibatun ya. Iya. Tobibatun Binya panjang, mahirun. Pak. Ya. Binya mata binya. Tobibatun. Hamidatu tobibatun mahirun. Iya. Umun jamilatun. Tilka imro'atun azimatun. Rohnya pendek. Ya. Rohnya pendek. Imro'atun. Iya. Ulangi Tilka lagi, nggak apa-apa. imro'atun azimatun. Ya. Anti bintu mujtahidun. Bintun. Nanti Mujtahidun. Mujtahidatun. ulangi Pak, ulangi Pak Pri. Nanti Anti bintun mujtahidun. Mustahidatun. ulangi lagi. Anti bintun mujtahidatun. Ya, alhamdulillah. Pak Wid. Pak Widodo. Mut. Pak Widodo mut. Hamidatun thayyibapun mahiratun. Hamidatu thayyibatun mahiratun. Terus. Iya umun jamilatun. Iya. Tilka imro'atun adimatun. Oke. Anti bintun mujtahidun. Eh, Mujtahidatun. Iya, bagus.
Tapi terus Pak Bagio. Jangan digeser-geser, Pak. Aduh. Oh ya, kesenggol. Anunya, mouse-nya kesenggol. Emang Ya, Pak Bagio di rumah apa di mana, Pak? Masih jalan. Oh iya. Ya. Jangan dibaca ini, baca yang tayangannya ini. Oke. Hamidatun, Tobibatun, Mahiratun. Lihat. Jangan Hamidatun. Di sininya Hamidatu kok. Oh, Lihat. Hamidatu, Hamidatu. oh. Hamidatu, Tobibatun, Mahiratun. Dia umun jamilatun. Halo. Dia umun jamilatun. Ya. Tilka imra'atun azimatun. Ya. Anti bintun mujtahidun. Oke. Mujtahidatun. Jadi seperti itu ya. Mujtahidatun. Kemudian pada saat seperti ini, pada saat kita mengatakan anti bintun mujtahidatun, itu di dalam pikiran kita hendaknya sudah tergambar bahwa kamu tuh anak yang rajin, kan gitu ya. Tapi untuk wanita yang di hadapan kita, tadi kamu anak yang rajin, dipakainya bintun, bukan waladun ataupun tolibatun. Kalau waladun mujtahidun. Tapi pada saat ini dia pada saat di padanannya dipasangkan Muhammadun wazirun mahirun. Waktu seperti itu wazirun itu tidak wajirotun, begitu juga mahirotunnya tidak mahirotun, tidak muannas. Yang mudakar semuanya mudakar. Yang ditanyakan Pak Amin itu tadi, yang Muhammadun itu tanwin, Hamidatun itu kok tidak tanwin? Iya. Apa itu? Ghairu munsharif atau apa? Jadi sementara kita bilang itu ghairu munsharif, seperti Ahmadu misalkan ya gitu ya. Kanca-kancanya kan ada yang ghairu munsharif, artinya dia tidak di tasrif. Maksudnya tidak bukan tasrifnya. Dia tidak pakai harokatnya, tidak pakai tanwin. Kita anggap seperti itu dulu. Seperti Ahmadu kan gitu. Ya. Kemudian yang lainnya harus tadi pasangan. Ya, pada saat misalkan hum apa nih? Misalkan Muhammadun wazirun mahirun. Pada saat mereka tuh apa? Waziruna. Berarti abahnya harus misalkan huwa abun kabirun. Ini sih salah satu contoh. Kan ini yang mufrad, yang tunggal. Kalau abaun waziruna. Yang bawa piring Zafran. Kedengeran nggak? Mau meledak itu. Oh, yang kedua nih, huwa kalau diganti Nah, abun ini jamaknya jadi apa itu? Abun itu zamannya apa? Nanti aja deh, pusing ya. Abaun. Dua abaun. Maksudnya kita tetap mengembangkan ya. Walaupun seperti ini kan kita udah tahu jamak nih. Seperti wazirun. Wazirun itu kalau nggak tahu waziruna begitu aja. Padahal tapi bukan. Kalau tahu auzarun. Jadi wazirun tuh bisa di auzarun. Nah, ini kesempatan juga kita sambil menyelam, nangkep ikan, nangkep yang lainnya lagi. Seperti itu. Rojulun zalika itu
Rojulun itu pada saat itu menjadi apa? Dalikum. Rijalun, rojulun jadi rijalun. Dalikannya jadi dalikum kalau gitu. Dalikum ya. Ya. Dalikum rijalun. Dalikum. Itu cuma ini kita di depan nanti dibahas lagi yang di belakangnya, nggih. Yang paling penting maksud saya kembangkan juga, jangan cuma di sini doangan, itu aja sih pesannya. Kan kita udah tahu nih. Jadi kapan menghafalkan atau mengaplikasikan untuk yang jamaknya kan? Iya. Nah, kesempatannya seperti itu, dicoba. Kemudian kita berangkat ke yang khobar itu tadi itu dengan naat. Yang mana naatnya nih, Pak Pri? Muhammadun wazirun mahirun. Naatnya mana ya? Wazirun. Oh, naatnya mahirun. Mahir. Naatnya. Coba perhatikan Pak Widodo udah bisa membedakan mana naat manut. Naatnya sih yang belakang. Mahirun, Pak, mahirun. Hah? Mahirun. Pak ini Pak Bagio. Mahirun. Mahirun itu sifat ya. Jadi Sifat. naat itu sifat. Mahir pintar. Jadi itu si pintar itu kan sifat ya. Ya. Mahir. Wazirun jabatan. Jadi wazirun itu pada saat dia wazirun walaupun dibilangnya oh khobarnya dengan naat, berarti kalau udah dengan naat itu otomatis Pak ada manutnya ya, Pak. Ada yang manut. Yang manutnya itu bisa dilihat penjelasannya di halaman 30 bagi yang nggak di jalan. Ya sudah, saya sudah di rumah. Oke, Pak Amin, Ya. sudah dibuka halaman 30-nya? Sudah. Nah, di situ diungkap Muhammadun wazirun mahirun. Perhatikan, Muhammadin itu dia mubtada dan mudzakkar. Saat mubtada dan mudzakkar ini pasangannya juga harus seperti itu. Mudzakkar. Mubtada khobarnya terdiri dari na'tun dan man'utun. Man'ut dan na'tun. Nah, jadi na'atnya di belakang. Tidak seperti mudhof ilaih. Ini pernah ditanyakan dulu oleh Pak Supri. Oke, Pak. Jadi beliau nanya, na'atnya kok di belakang? Na'atnya di depan. Tapi seperti itulah. Wong na'atnya itu sifat, ya ada yang disifati. Man'ut itu artinya dari segi kata, man'ut itu isim apa itu? Nakiro. Isim mana? Oke, terus apa lagi? Man'ut. Kalau dari sisi kalau dari tasrifan ini isim apa nih? Isim fa'il. Maf'ul, isim fa'il. Gimana? Coba Pak Pri apa nih isim apa Pak? Naat manut itu bisa nakiro bisa makrifat. Nah di sini nakiro itu. Bukan, yang saya tanyakan man'utun itu tulisan itu. Tasrifnya apa? Pak Widodo. Maksudnya yang apa ya? Yang wazirun itu tasrifnya. Wazirun, wazironi, waziruna. Ya, cuma nih ada kata-kata kita sedang membongkar kalimatnya. Man'utun dengan na'tun kan gitu ya. Sekarang kita bongkar, udah tahu belum man'utun itu isim apa tuh kalau di tasrifan istilahi? Oh. Yang maf'ul itu maf'ul fa'il maksudnya itu loh. Di tasrifan kan muncul. Dia kan kalau dia mustaful, Pak. Oke, kalau Pak Amin isim apa, Pak? Isim maf'ul. Isim fa'il. Isim fa'il. Oke, Pak Amin isim fa'il. Kalau Pak Pri isim apa, Pak? Wazirun, ya fa'il. Bukan, maksud saya yang man'utun. Man'utun. Kata-kata itu. Oh, man'utun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Pak Bagio isim apa, Pak? Maf'ul.
Pak Amin isim apa Pak? Maf'ul tadi. Kenapa dibilang fa'il tadi? Dia keliru tuh. Tapi ada. Maf'ulun. Saya kira mahirnya. Saya kira itu mahirnya. Saya kan naktunya. Sekarang mahirunnya apa itu? Mahirun berarti fa'il. Gitu lah. Nah ini, jadi kita nggak apa-apa. Kita kan belajar dari kebingungan kan gitu ya. Mahirun itu jadi Mahirun nama Mahirun. asghar mungkin mahirun. Mahirun. mahirun itu kalau dilihat memang seperti wazirun. Itu wazirun itu juga di situnya dia bisa mahirun. Mahirun dari kata-kata Mahir. untuk mahirunnya. Tapi dia sekarang kita masih belajar yang naat manutnya itu. Kita nggak tahu pokoknya. Itu bisa saja yang namanya seperti tadi. Mahirun ternyata mahirun ini isim fa'il itu. Kalau itunya ya kan. Kalau di Ya, dalam ya. isim mahirun. Dalam Ya. istilahnya. Iya jaga. Tetapi dia posisi jabatan kita sekarang sedang mempelajari jabatan susunan kata. Maut, naut, Oke. naat. Berarti naat itu. Jadi jangan dibingungkan. Ini kita sedang belajar susunan kata. Antara mubtada khobar, khobarnya kita breakdown gitu kan. Seperti tadi pada saat wazirun mahirun kan seperti itu. Wazirun mahirun. Kalau seperti ini wazirun mahirun. Nah, itu kita tidak berbicara soal yang Muhammadun kan seperti tadi isim alam dan enggak. Kalau kita yang kita coba dulu susunannya. Susunannya dia nih mubtada khobar, kemudian man'ut dan natun dan man'ut. Seperti itu. Itu yang kita ada di matrik. Itu kan ada matrik apa? Di halaman 30-nya ada matrik ya, yang bisa lihat buku. Nah, itulah yang namanya susunan kata. Ingat, Hamidun, kita tidak menjabarkan sorobnya, tetapi sekarang kita menjabarkan nahunya. Sorobnya itu tadi Muhammadun itu apa? Isim alam ya Pak Pri ya. Ya. Ya, nama. Kemudian mahirun itu jelas isim fa'il. Kan gitu isim. Kalau di dalam bentuk ininya wazirun itu apa? Oh, wazirun ini sebenarnya sumber masdar aja gitu aja. Kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu mahirun itu fa'ilun, kalau wazirun ikut apa wazannya? Ikut fa'ilun gitu ada. Jadi dua-duanya fa-nya pendek, zai-nya. Oh, dia ikut. Kalau yang ikut fa'ilun berarti dia adanya di masdar gitu loh, Pak Bagio. Oke. Oke. Kita lagi belajar susunan kata. Jadi sorob udah kita tinggalin. Muhammad itu isim alam. Tapi pada saat dia itu harus ma'rifat, kita harus tahu, oh Pak, kenapa dia dibilang ditulis akhiroh? Oh, karena dia ma'rifat. Di situ aja pengetahuan kita. Tapi kita sedang mengunjamkan susunan katanya terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian yang khobarnya itu terdiri dari dua, naat dan man'ut. Kenapa Pak Pri bilang enggak man'ut dulu baru naat? Enggak, karena sifatnya itu yang didahulukan, karena yang disifati itu ada yang disifati yaitu maf'ulun atau man'utun, atau yang di maf'ul itu yang diperbuat, dikerjakan, yang dijadikan objek. Kalau man'utun yang disifati. Sifati ya, yang disifati. Atau artinya tersifati. Oke. Tersifati ya. Jadi seperti itu, ada yang tersifati, bisa juga yang di. Artinya seperti itu kalau maf'ul itu. Jadi yang disifati atau tersifati. Kemudian itu kalau qawaidnya sih bahwa khobar dengan naat itu khobar yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu man'utnya, yang kedua naat. Cuma dia dibilang khobar dengan naat. Seperti itu. Sedangkan bila man'ut mudzakar, naatnya harus mudzakar. Begitu juga pada saat muannas. Manas. Nah,
kita sedang mempelajari susunan kata. Muncullah susunan kata mubtada khobar. Khobarnya sekarang terdiri dari naat. Yang berikutnya khobarnya itu terdiri dari jar majrur dan zorof makan. Nah, di sini muncul yang berikutnya Pak Pri. Yang halaman 31. Halaman 31. Iya, yang tadi yang pertama kali jenengan munculkan. Khobar bin jar wal majrur. Al-khobaru biljari Makani. majrur. Khobar dengan majrur dan Yang ini. Oke. Pak Amin baca, Pak. Iya. Al-khobaru biljari wal majruri. Au bidor fil makan. Khobar Jadi, dengan artinya jar apa? majrur dan Khobar. zorof makan. Artinya apa, khobar? Khobar dengan jar majrur dan zorof makan. Nah, perhatikan. Waktu dia al-khobaru biljar. Artinya dengan jar. Dengan jar Pasti kalau ada jar, pasti ada majrur. Wal majrur. majrur. Seperti tadi. Kalau binati, wal man'uti. Kan gitu ya. Ya. Tapi yang tadi tidak diungkap. Tapi kita udah tahu binati doangan. Nah, seperti itu. Binati. Wal majrur. Atau di sini tidak lagi wa. Dia pakai au. Bidorfi makan. Bizorfil makan. Atau dengan zorob makan. Apa itu zorob? Zorob itu kata keterangan. Makan itu tempat. Tempat. Pak Pri baca monggo Pak. Judulnya. Al-khobaru biljari wal majrur wal majruri au bidzorfil makan. Makani. Makani. Oke. Bidodo. Al-khobaru bil jari wal majruri au bidorfil makani. Oke. Ini bacanya harus dilancarkan juga ya, Pak Widodo. Pak Bagio. Al-khobaru bil jari wal majruri au bidorfil makani. Oke. Jadi khobar dengan jar majrur dan zorob makan. Ini di sini kok Kenapa? au bidorfi kok diterjemahkan dan nih au bidorfil ya. makan. Atau Jadi yang lebih pas, Di sini lebih dan. pasnya au itu atau itu dipakai dan. Sedangkan zorob yang jar majrur itu kan itu bahasa ininya padanan sepasang kata, bukan artinya pasangan kata jarnya itu majrur, sehingga cuma dikasih dia senyawa, bukan senyawa, artinya jar majrur itu Setara. dikasih strip doangan, tapi penulisannya wa karena nggak ada strip di sana. Stripnya nggak ada, seperti di kita ada strip, nggak ada. Jadi wal majruri, jadi udah binati sama aja tadi, binati wal man'uti kan gitu, wal man'uti udah sama tuh. Tapi pada saat dia mengungkap yang lain atau artinya dengan yang lainnya, dengan yang jar majrur atau dengan zorob makan. Zorob itu artinya apa? keterangan. Keterangan. Dengan tempat. Keterangan. Zorob makan keterangan tempat. tempat. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Ya. Selain tadi kan Pak Amin udah nanya tuh kenapa itu di artinya, padahal itu kan atau. Seperti itulah terjemahan Pak Amin. Iya. Terus. Khobar dengan jar majrur dan zorof makan. Iya, Pak Widodo. Oh enggak wabidorfil makan. Wabidorfil makan. Ya, kalau kebanyakan gini lah. Kalau kebanyakan kata wa juga kadang-kadang nggak ada ini. Bahasa inilah seninya bahasa mereka kan gitu. Au saja, kalau au itu sebetulnya atau tapi bisa diartikan dan di sini lebih luwes dan. Dia tidak menggunakan kata-kata yang sama wa untuk
seperti tadi kebanyakan wa kan secara ininya kurang indah. Nah, pantas. Nah, bagus. Dari segi keindahan bahasa aja mereka kita diajarin mengenal menurut mereka yang seperti itu indah. Seperti itu. Kemudian satu contoh al-amsilatu. Pada saat al-amsilatu monggo dilanjut. Amin. Sebelumnya ini mau tanya, sibul jumlah itu kan ada naat ma'ud, ada mudhof ilaihi, ada dir majrur, ada dzaruf majrur. Tapi kalau saya lihat di YouTube itu kok sibul jumlah kok hanya jar isim kemudian dzaruf isim gitu. Gimana ini penjelasannya? Ya Pak, kalau di YouTube kan Pak tidak semua diungkap, nggak diungkap nanti orang kadang-kadang bosan. Yang penting tahu duluan, nanti pendalamannya akan diinikan. Jadi step by step seperti itu. Itu cuma ini aja strategi ini Pak. Seperti kita belajar kan tidak langsung didalami karena bosan juga kadang-kadang kan kita. Padahal nanti itu pada saat kita mengungkap seperti itu diulang. Kalau kita langsung dari A sampai Z itu dijamin lupanya. Sering-sering kita kadang udah kita pelajari, lupa. Makanya ini sedikit diulang seperti itu. Pak Priyadi itu ada apa Pak Bung Sutejo, Pak Bre? Pak Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat, habis ikut webinar juga tadi jam 6 sampai jam 7. Yang penting sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat. Pak Priyadi bisu nih kayaknya. Hilang terus apa? Pak Priyadi bisu. Oh, habis kestrumnya kayak aku langsung bilang tadi. HP-nya habis. Strumnya habis tadi saya. Terusin Pak Supriyono. Pak Supriyono terusin. Pak Ustadz Jubri terusin. Saya duluan sih. Dibaca Pak Ustadz Jubri. Pak Ustadz Jubri baca dulu. Al-amsilatu contoh. Misal. Al-amsilatu. Ya, al-amsilatu itu contoh-contoh kan jamak tuh pakai pamudho marbutoh. Dibaca sampai rampung. Al-ustadzu. Al-ustadzu fil fasli. Umaru fi masjidin. Majrur kabeh ya. Alal maktabi. Al-qalamu. Al-umu ila su'i. Al-sayyaratu lil jami'ati. Khubzu. Khubzu. Al-khubzu. Min daqiqin. Al-hadithu an Aliyun. Aliyin. Ya. Jadi jar majrur kabeh iki ya. Jar majrur kabeh fil fasli. Pak Amin, baca mungkin Pak Amin. Urutannya. Al-ustadu fil fasli. Umaru fi masjidi. Al-qalamu alal maktabi. Al-ummu ila suqi. As-sayyaratu lil jami'ati. Al-khubzu min daqiqin. Al-haditsu an aliyyi. Oke, lanjut Pak Pri. Pak Pri udah? Sudah. Pak Bagio. Oke. Al-ustadzu fil masri. Fil fasli. Al-ustadzu fil fasli. Lanjut. Umaru fi masjidin. Al-qalamu alal maktabi. Al-ummu ilas suqi.
as-sayyaratu lil jami'ati. Lanjut. Al-khubzu min daqiqin. Lanjut. Al-hadithu an aliyyi. Terus. Aliyin. Aliyin apa aliyin? Ali. Aliyin. 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 Yeah. Terus kan. Terus Pak Widodo. Al-ustadu fil fasli. Umaru fi masjidin. Al-qalamu alal maktabi. Lanjut. Al-ummu ilal suki. As-sayyaratu fil jami'ati. Al-khubju min daqiqin. Al-hadisu an aliyin. Oke, Pak Bambang. Al-ustadu fi fasli. Fil. Fil fasli. Umaru fi masjidin. Al-qalamu alal maktabi. Al-ummu ilai ilas suki. Al-ummu ilas suki. Hey. As-sayyaratu lil jami'ati. Terus. Al-khubju min daqiqin. Al-hadisu an aliyin. Liyin. An aliyin. Oke, sekarang perhatikan. Kalau diperhatikan kita sebelum pada saat al-ustadu fil fasl. Fil fasl itu kan jar majrur. Dalam kelas. Kalau yang mubtadanya tetap dia ma'rifat, nggih. Ma'rifat. Fil fasli dia jar majrur. Kemudian fi masjidin yang kedua. Fi masjidin. Kenapa enggak fil masjidi? Kenapa dia di sini nulis? Ya kenapa dia munculkan nakirah? Tidak ada alfil lam. Tanwin. Apre? Masjid secara umum nih. Bukan masjid. Bukan al-masjid itu. Bukan al-masjid. Karena Di Umar di dalam tidak masjid, tapi al- masjidnya al- belum pasti. Iya, oke. umum. Masjid umum. Umum. Itu umum. Pak Widodo gimana Pak? Udah paham belum tuh? Kenapa fi masjidin? Enggak fil masjidi? Karena tidak pakai Nakiro al. Pak ya, nakiro. Ya kenapa dia nakirah? Nakiro ya Karena umum. umum. Karena nggak langsung disebutin. Oke. Kenapa Pak Bambang? Ya, karena tidak pakai al berarti nakiroh dan juga khobarnya umum. Jadi dia pakai nakiro ya. Artinya boleh nakiro, boleh ma'rifat. Yang nakiro itu fil fasl. Berarti udah pasti kan? Di kelas. Yang fil fasl dia tahu siapa yang diajak bicara tuh. Kelas Dia itu. tahu. Dalam kelas tertentu. Dan udah tahu yang diajak bicara nggih. Iya. Jadi itu aja. Begitu juga kalau ini kalau masih umum seperti fil masjid, terserah di masjid mana aja. Di rumah tuh ada di masjid. Misalnya ada jam segini dia di masjid. Katakanlah kita punya kawan yang biasanya di jamaah tabligh. Jam segini biasanya dia ada di masjid. Ya, tapi kita nggak tahu di masjid mana kan gitu. Boleh pakai fil masjid. Di masjid seperti itu. Itu aja sih. Jadi yang paling penting kan bahasa ini apa yang ingin diungkapkan oleh si pembicara kita pahami seperti itu, nggih. Suaranya Mbak terdengar nggak? Terdengar. Jelas. Ya? Barusan down apa HP-nya? Iya nggak tahu nih. Saya lihat jadi turun ini kelihatannya pulsanya yang untuk wifi ini belum diisi. Isi, belum perlu isi lagi.
Saya pakai pulsa HP aja. Oh, Ceritanya gitu. Kemudian yang ada pertanyaan nggak nih? Coba ditelisik, Pak Pri. Ditelisik yang alif itu ditelisik apa saja? Asuki, Asar, Al-Maktabi, Al-Fasli, As-Suqi, Al-Maktabi. Kelihatannya sudah sementara sudah paham. Alhamdulillah. Sampai situ aja. Baru. Pada saat kita bilang ustadu, di pikiran kita udah tahu kan? Fil fasli, oh ustad di kelas. Dalam kelas boleh. Umaru fil masjidin. Fi masjidin, kita udah tahu. Masjidin. Halal maktabi, kita tahu. Maktabi itu apa? Kantor. Meja tulis. Nah, meja tulis juga boleh. Kalau misalkan yang sekarang itu kantor ya. Kalau Kantor. biasanya karena ada ruangannya sih, ya. Kemudian tapi berpeluang juga dia jadi meja itu karena dua-duanya ada mereka yang bicara tuh ada di kantor tuh, kan gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya kan gitu. Jadi bisa saja digunakan. Tapi al-qalamu kan pena masa di kantor. Ya bisa juga di kantor. Enggak. Orangnya sedang di jalan gitu loh. Kolam biasanya kan di meja. Iya, orangnya sedang di jalan gitu loh, di halaman. Oh, di kantor. Boleh. Jadi supaya tidak debatable. Yang di atas meja berarti itu lebih kepada apa? Pendekatan yang memang lebih realistis gitu ya, Pak Amin ya. Iya, pena ya biasanya. Kantor Ya, di kantor. di atas meja. Tapi pada saat penanya banyak, yang Pak Bagio tadi penanya banyak, oh ada di kantor tuh, ambil aja kan gitu. Iya, Gitu. bisa juga kayak gitu. Bisa. Jadi kita Bisa. tidak bisa hal-hal ini. Dua-duanya bisa. Iya, pura-pura berdebat Yang di aja. atasnya itu. Terus Yang di atasnya itu. Yang Umaru fi masjidi itu untuk membedakan nama orang dan pemimpin gimana itu Umaru itu? Umaru. Umar itu naman pokoknya. Nah, iya, kepemimpin kan juga Umaro. Umaro. Enggak pakai ngain. Bukan main. Oh, enggak pakai ain. Ya, sudah. Umar di sini orang nama. Lah iya. Tulisannya gimana tuh? Umaro gimana tuh tulisannya Pak Bagio? Umaro ya alif kan, mim ro. Gitu. Terus Umaro ya kan. Toma, Umaro. Umaru dari Pak Amin. Gimana? Tulisannya gimana Umaro? Ya Amir, Amaro, Amim, Alif, Mim, Ro. Pak ini Pak Bambang. Ya alif Ro. mim ro. Pak Widodo. Betul supaya. Oh. Umaro tulisannya gimana? Umaro ya. Umaro gimana maksudnya? Maksudnya hurufnya ain atau alif gitu loh. Alif Oh, atasnya ain. Hamzah. Ain. Tuh. Bukan ain. Alif sama Hamzah. Hamzah. Kalau ulama itu gimana tuh? Ulama ain. Ulama. Itu ain. Ain. Terus Alim. Alim. ain terus Lam. Ain, lam. Mim. Lamnya ada 2, Pak. lamnya ada 2. Ya. Ulama. Ulama. Satu aja lamnya. Ada tasdid Mimnya berarti. alif. Ada tasdid. Ada alifnya. Ada tasdid. Itu mufrad apa jamak tuh? Yang mana? Ulama. Ulama itu Ulama ya 2 orang. jamak. 2 orang. Kalau 2 orang bukan itu Bapak, 2 orang.
Pak Pri, ulama. Ulama itu jamak. Jamak. Ulama kalau tambah alif ya nganu musana. Nah, ini urusannya masalah ulama itu, Pak. Ulama saja. Ulama saja itu adalah banyak. Bukan ulama orang satu. Orang itu alim. Kayak gitu, Pak Pri. Jadi ya semuanya yang namanya ulama sekarang jamak apa? Apa mufrad? Ulama yang banyak. Orang Jamak. Kalau Ulama udah jamak, sendiri menunjukkan mufradnya apa? Mufradnya alim. Alim. Ain. Alim. Kalau Pak itu Amin. Pak dia apa tuh? Pak Amin alim. Pak Pri Itu mufradnya 5. 5. Pak Bambang Alim. alim. Tulisannya Alif. Apa? Orang yang berilmu. Lam. Mim. Mujarotnya 5. Kalau mufradnya berarti orang yang berilmu, kan gitu. Alimun apa ya? Alimun. Oke. Pak ini udah coba yang belum saya dengar itu Pak Bambang. Apa tuh? Mufradnya. Mufradnya alimun. Alif. Apa Tulisannya. namanya? Alim. Hamzah, Ain, lam, ain, ain. mim. Ain, lam, mim. Hamzah. Alim mim. Coba diulangi lagi Pak Bambang. Alif dengan hamzah. Bukan alif, bukan alif. Ain, ain. 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 Lam mim. Ayo Alim. amin. Kalau Pak Widodo Ain, Ulama. Pak. ain terus Ulama. Dari Ain. ulama. bukan yang mufradnya alim. Ain, lam, Mim. alimun, Pak. Ya, tulisannya gimana? Alimun. Ain, lam, Mim. terus kalau Pak- pakai Pak? Domaten. Oke. Yang mana? Terus kalau Pak Amin yang mana Pak? Coba tulisannya Pak Amin. Alimun. Terus Alimun. tulisannya. Ya ain panjang. Ain alif. Terus Lam, Mim. Lam. mim. Mim. itu yang betul. Isim fa'il berarti. Itu yang Fa'il. Mufrad. Fa'il. Mufrad. Jadi mufradnya isim fa'il. Fa'il ya. Artinya orang yang tahu berilmu, Orang yang tahu. Tadi kita mungkin membacanya udah benar, tapi begitu suruh nulis kan banyak yang dapat ini. Iya. Pokok tulisannya benar, tapi hanya harus pakai alif atau tidak gitu kan? Iya, Ya. tapi pada saat kita udah benar bacanya, Ya. diharapkan terpandu nulisnya kan begitu. Tulisnya betul ya. Tapi ini nggak apa-apa, ini bagus begini. Saya ingin lebih tahu sampai di mana Meluas. gitu kan ya. Meluas berarti. Kan malah tadi awalnya Pak Subrana urusan dengan Umaru gitu kan, Umaru. Umaru itu nama apa? Nah, itu Amaro tadi langsung berikutnya hubungannya Amaro. Amaro berarti kan masalah perintah, itu pemerintah berarti. Kalau tadi Umar itu nama orang ya. Iya, Kalau Umaro ya, kaitannya tadi dengan ulama. pemerintah. Ulama, tulisannya gimana sekarang kalau ulama? Kan tadi nggak ada yang betul tuh. Yang betul gimana Ulama. coba? Amin. Ya. Alim. Tulisan ulama belum ada yang betul tadi tuh huruf-hurufnya, susunannya. Coba. Alif lam. Ya ain. Terus, Ain lam. Mim alif. Ulama. terus. Sampai alif aja. Ya mim alif. Belakangnya mim alif. Yang Ulama. lain setuju nggak dengan pendapat Pak Amin? Iya betul itu. Aku betul. Pak Pri, ulama. Betul apa salah gitu, Pak Pri? Pak Pri, Maksudnya apa? monggo. Yang masalahnya di mana?
Tulisan ulama maksudnya. Seperti apa? Ulama tulisannya Ain seperti lam apa? ke Mim alif. mim. Mim alif. Kok pakai Biar alif? biar dulu Nggak Pak pakai Pak Widodo jangan bersuara dulu. Selain yang diceritain, ya. sabar. Kalau saya dengar Pak Amin ya benar, paling benar itu Pak Amin. Paling tahu Terus? sih. Pak Pri, sekarang, Pak Pri. Ain lam mim terus apa yang ditanyakan? Ulama Oh tulisannya. iya. Ain lam mim tambah alif. Balik. Kalau Pak Bambang, jadi setuju dengan Pak Amin ya? Ya, karena ulama berarti ada alif di belakangnya. Iya. Selain ada alif itu harus ditambah lagi ya Bapak-bapak. Ada hamzah, ulama, Oh iya. umaro, nanti dilihat lagi gitu ya. Nggak Iya, apa-apa. Namanya kita berlatih ya. Nggih. Ngaji ya gitulah. Masa ngaji sudah pintar ya belum ngaji belum bisa namanya. Iya wajar lah ya. Namanya itu kan kalau kita pendalaman jadi berpikir nggih. Bukannya kita belum berpikir. Tapi kadang-kadang kita nyepelekan yang harusnya udah kita tahu, nyepelekan aja. Akhirnya iya ya begitu ditanya gitu gampang, tapi saya nggak bisa. Kan gitu ya. Jadi belum Tidak mendasar. Jadi gitu. Artinya tidak mendasar, tidak punya dasar. Jadi begitu. Ya. Jadi mufradnya tadi ulama itu dari alim, alimun. Lalu umaro dari amir. Amar. Jadi perintah. Amir. Lalu amir. Berarti masdarnya amirun. Ya, Hanya panjang. panjang. Jadi seperti itu ada amir. Dia tetap isim fa'il, nggih. Iya. Terasa ya, udah ya. Artinya oh ini isim fa'il, ini gitu. Jadi pada saat kita mengungkapkan bacaan dengan panjang pendeknya betul, itu itu terasa oh ini di maf'ul. Jangan maf'ul dibilang fa'il, Pak ini nggak nyambung. Amin, nggih. Iya. Jadi seperti awalnya dari ulama itu jamak sama mufrad gitu loh maksudnya. ya itu kan udah dijawab bahwa itu adalah jamak. Kemudian mufradnya mana? Mufradnya alif. Terus katanya ulama yang ada bicara ulama itu dua orang gitu. Salah kan berarti? Kalau sekarang kalau untuk 2 orang coba alimun. 2 orangnya apa Pak Pri? Alimani. Alimani. Limani. Makanya pada saat kita gini kalau mencari mufrad itu harus mencari mencari yang 2 itu harus tahu mufrad dulu bukan di jamak. Nggih. Ini kekurangannya kita di situ. Cari mufrad itu cari musana itu dari mufrad dulu. Seperti itu. Seperti alimani kan begitu atau alimaini. Saat alimani itu betul, alimaini juga betul. Karena saat rofa itu alimani tambah alif dengan nun. Saat dia nasab dan khafad itu dia jadi alimaini. Terpahamkan nggak nih? Iya. Kalau lamnya tambah tasjid. Lamnya ditambah Tasdid, double. Ulama. Ulama ya. Ngalama atau alima. Mempelajari. Coba tasrifan alama bagaimana Pak Amin? Berulang-ulang. Alama terus Tasjid itu artinya berulang-ulang. oke udah tahu tapi Pak ini tasrifan ke-9 dibuka coba. Yang depan Pak Amin. 9. Alama terus Alama. Fa'ala. Yufa'alu. Yu'allamu. Allama yu'allamu. bukan yu'allamu, yu'allimu. Itu kan di atasnya I, bukannya A. Yang Apa di bawah ya? tasdid itu I.
Fa'ala yufa'ilu. Betul. Yufa'ilu. Jadi alama yu'allimu Yu'allimu. ta'liman. Terus isim fa'ilnya apa? Pak Pri, isim fa'ilnya apa? Mu'allam. Mu'allimun. Nah, itu dia isim fa'ilnya. Jadi Pak Pri, jangan kebingungan ininya ya. Kalau itu di kewajannya aja larinya. Jadi kita pada saat lari wajan udah selesai. Pada saat wajan keberapa yang paling penting tahu wajan. Kalau alama itu kita tahu ada pengulangan. Yang namanya alima itu awalnya tahu ataupun mengetahui. Tapi pada saat udah alama itu larinya malah mengajar. Jadi mu'alim itu orang yang mengajar. Karena dia tahu kewajibannya mengajar, dia harus mengajar. Seperti itu, gitu loh. Makanya ada arti alama itu mu'alim. Oh dia, karena dia udah Mengajarkan. banyak tahu. Kalau udah banyak tahu, akhirnya dia ada beban untuk mengajar. Makanya bahasa artinya di alama mengajar. Ada hadisnya itu yang lama apa ya? Hadisnya apa itu? Betul. Jadi kita Kalau tambah tak lagi gimana? Kali ya. Alamu. itu berarti kita saling. Ketasip-tasipan nanti lagi. Oke. Jadi kita Fa'ala. yang jelas ini kan tadi nyinggung ya, supaya Ya. nggak kebingungan kita gitu loh. Jadi Betul. kita jadi apa-apa larikan ke sumber kepada wajan. Wajan itu sebagai sumber. Kalau ditambah ta berarti wajan ke-10. Tafa'ala. Ya, seperti itu. Jadi nanti Ta'allama. kita kalau udah begitu lihat nanti yang paling penting kita udah bisa lihat buku-buku kita kan gitu ya. Itu insya Allah ada kesulitan kita bisa langsung referensi kita buka. Sampai jam Memperbanyak. 7:30 apa ya? Ya, 7:30 makanya. Masih ada itu kalau kasaro jadi takasaro itu artinya kok nganu ya, bukan wajan bukan tasrimnya dari ilmu dhorek gitu. Jadi kasaro itu menghancurkan, takasaro kok menjadi hancur itu. Takasaro Dari fatakasaro. awalnya kasaro itu rusak, hancur. Tapi kalau yang tadi takasaro menghancurkan. Enggak, kasaro itu memecah. Iya, pecah. Kasaro itu Rusak. menghancurkan. Terus jadi fatakasaro. Maka Maka takasaronya itu jadinya maka terhancurkan. nah, jadi Bapak pada saat awalnya itu kan jadi lain lagi, itu yang sering bingung itu. nanti nggak usah bingung, pokoknya dititeni dulu, insya Allah. Pada saat kita bingung itu karena nggak mau mendalami, pada saat didalami, oh iya benar. Ini tuh seperti referensi diambil, munculkan, terus kita analisis. Insya Allah kita lebih dapat kemudahan seperti itu. Nah inilah seninya belajar bahasa Arab tuh gitu. Ternyata kudu neliti, apa-apa diteliti. Disambungkan ke pelajaran lain ya. Iya, seperti itu. Insya Allah. Tapi memang semuanya kan kalau seperti tadi, kalau ke Papri itu berarti kalau kita ke Wajan, berarti kita belajar sorob. Nah, sekarang ini belajar nahu supaya tahu. Hari ini nahu namanya Papri. Tapi berhubungan juga tetap kan gitu ya. Karena begitu kita belajar mufradat itu kan ada juga dari isim fa'ilnya mu'allim kan gitu. Itu kan isim fa'il. Itu mufrad itu juga mufrad kan gitu. Nah, seperti itu. Mu'allimun, mu'allimani, mu'allimuna kan gitu. Oh, ternyata mu'allim itu dia salim, mudzakkar salim kan begitu. Nah, itu penting. Pentingnya begini loh. Kita lagi belajaran susunan nahu, susunan kata. Tapi kita tahu sorobnya. Pak Bambang terpahami Pak antara sorob dengan nahu. Allah. Pokoknya kalau kata udah belajar kata.
Mu'allimun itu kata, walaupun dia bahasanya dari alama ataupun fa'ala. Tapi itu kita belajar yang itu belajar sorof. Saat kita belajar ini ya susulan tadi. Ada mubtada, khobar, nanti kemudian khobarnya terdiri. Dan majrur, sorof makan. Nah, ini yang harus kita pahami. Insya Allah saat kita pahami, oh kayak begini, berarti kita nanti tidak bingung lagi. Insya Allah. Tapi jam sudah lewat ini Pak Pri. Udah Pri. Saya juga mau mengundurkan diri. Ini waktu nih. Oke, sementara itu kita coba dulu dengan tutup dengan kifaratul majlis. Yang lain dibuka saja. Ya, latihannya juga nanti dibuka, begitu juga ulangan. Kemudian diulangi lagi yang 24 halaman 24 itu penting. Jadi kita terpahami untuk nahwu itu seperti gitu, susunan kata lah. Jadi alhamdulillah. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.